Halo semuanya, kembali lagi di video analisa market CFD bersama Mandana. Ini adalah analisa market mingguan yang berlaku untuk Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan tentunya untuk mengetahui bagaimana pergerakan indeks dolar pada minggu ini yaitu di XY. Oke, langsung aja. Jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya karena like teman-teman sangat bermanfaat bagi kita untuk semakin terus bikin video tentang analisa Nasdaq dan Dow Jones dan juga oil. Dan juga jangan lupa subscribe karena saya lihat masih banyak teman-teman yang nonton video ini belum banyak yang subscribe ya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa di Dow Jones, Nasdaq, dan di oil. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita di minggu lalu ya. Di minggu lalu itu saya sarankan untuk teman-teman ambil posisi sell ketika dia kena area Fibonacci 236 atau enggak kena di 29.000 di sini ya. 29.000 sini. Tapi ternyata harga itu di tanggal 29 September kemarin ya, itu dia cuma naik sampai di 29.800. Aduh, ini lagi dikit banget ya. Ini lagi dikit banget nih. Ya, bagi yang sell Dow Jones itu sebenarnya kan saya suruh ke di sini karena kalau nggak mau di sini ada gap ya kan. Di sini ada gap. Oleh karena itu juga bertepatan dengan Fibonacci 236. Bertepatan juga dia punya support di sini yang belum di retest. Oleh karena itu saya kasih tahu teman-teman sell boleh di sini atau enggak di 29.868 yang dimana itu merupakan area supportnya di sini ya. Ini bisa lihat di sini banyak rejection sekali di 29.800. Tapi ternyata harga itu benar-benar berhenti di 29.000 pas. Di 29.800 pas. Dan di situ dia harga kemudian drop masuk ke area take profit kita. Ini sayang sekali ya. Jadi ya bagi kemarin yang sell di Dow Jones itu mungkin ketika terjadi rejection di sini ya. Ketika terjadi rejection seperti ini, mungkin teman-teman sudah berpikiran untuk ambil posisi sell di sini kemarin sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kita sampai sana. Kita sell di sini dengan harapan dia masuk ke area support berikutnya. Ya, dan ternyata harga memang masuk ke area support berikutnya. Ya, it is what it is. Ya, kita intinya kalau nggak masuk ya sudah, tidak apa-apa. Dan sekarang kalau kita lihat di Dow Jones ya, ini akan saya hapus, harga sudah terlalu jauh. Dan untuk di Dow Jones bagaimana sekarang? Apakah dia akan melanjutkan tren turunnya? Saya rasa sih iya, karena kalau coba kita ukur pakai Fibo ya, dari swing terakhir. Oke, dia sudah kena 2618 secara daily. Kalau kita ambil weekly, loh ya, kalau kita ambil weekly dari kita sini sampai sini, kemungkinan harga masih bisa mengejar area 1272 karena ini merupakan area dia punya gap ya. Di weekly ini ada gap dan sekarang gapnya ini kemungkinan akan ditutup oleh market ya. Dan ini juga berhubungan dengan Fibonacci 272 di weekly. Dan kalau kita lihat dulu ya di monthly ya. Di monthly kemarin kita kayaknya wow, birisnya kenceng ya. Di sini biris kenceng di September kemarin dan Oktober apakah akan terjadi penurunan lagi? Saya rasa sih iya, menurut saya lah ya. Menurut saya sih untuk saat ini Dow Jones bisa drop sampai ke area support become resistance-nya nih di sini ya. Dan di sini juga ada Fibonacci 2618 di sini. Di sini 1618 ya, di sini menjadi area support. Ya. Menurut saya sih dia akan berhenti di area ini. Dia akan berhenti ketika dia masuk ke area ini. Ya, dia akan masuk ke area ini di mana yaitu di harga 26.700 ya. Saya rasa seperti itu. Jadi ingat di sini ada Fibonacci ya, Fibonacci weekly 1272, ingat di sana. Dan kalau kita lihat apakah kita boleh sell di Dow Jones? Ya, saya rasa bisa. Tapi di sini agak sedikit gini ya, agak sedikit riskan untuk nge-sell sekarang karena
Ini kan gap di sini. Di sini teman-teman bisa lihat harganya kosong di sini kan. Ini di sini kosong harganya. Dan sekarang harga itu di-fill oleh market ya. Ini sudah di-fill oleh market dan juga berdepatan dengan Fibonacci 1272. Jadi kalau kita lihat ada candle daily close di bawah 28.400 ya. Setidaknya close di bawah paling enggak di 28.000 pas ya. 28.000 pas dia close di sana. Teman-teman ambil sell ketika dia retest dengan harapan kita bisa mengambil take profit sampai ke 26.800. Ya, bisa seperti ini. Stop lossnya di mana? Stop lossnya cukup di 29.200. Ya, 29.200 dengan take profit bisa sampai di sini. Nah, di sini ya. Atau enggak teman-teman boleh take profit sekiranya ketika dia sampai di 27.000. Ini ya, di sini yaitu di harga 27.572. Karena kalau kita lihat di sini ada support ya, support selanjutnya di sini. Ketika harga nanti bisa break turun close daily di bawah di harga 28.000 pas ya, di harga 28.000 pas. Teman-teman sell ketika retrace ke atas sedikit sampai ke 28.300 mungkin. Itu teman-teman sell dengan stop loss di 29.200 dengan take profit bisa sampai di sini dulu ya, bisa sampai di 27.500. Kemungkinan selanjutnya adalah di 26.800 seperti itu. Kalau kita pakai time frame H4 ya, kalau kita lihat di time frame H4 di mana kita bisa sell saat ini. Untuk saat ini sell terbaik adalah karena harga sudah di area support ya, di area support dan otomatis kita di sini ada apa? Support become resistant di sini ya. Nih ya, di sini ya. Di sini ada resistant. Dan otomatis di sini juga ada area gap ya. Jadi saya rasa di sini akan menjadi area penting untuk kita ambil sell lagi sekali jika memang harga naik. Jika harga naik menyentuh area ini lagi ya, atau enggak ini ada gap ya di H1, diingat di sini ada gap kecil. Kemungkinan harga akan naik mengulang seperti ini sebelumnya. Dia akan naik sedikit seperti ini, kemudian untuk bisa drop lagi. Nah, untuk yang sell di sini ini saya worry karena lebih baik sell sih di sini ya, sell di sini. Tapi jika memang harga hanya untuk menutup gap, teman-teman stop lossnya itu di 30.400 ya, di atas swingnya yang ini. Dengan take profit itu bisa balik lagi ke di sini, ke area support di sini. Seperti itu ya. Jadi itu untuk Dow Jones ya. Dow Jones sekarang sudah kondisi sudah biris ya, kondisi sudah biris dan saya rasa akan masih biris karena ya seperti yang sudah saya sarankan juga di minggu lalu, Dow Jones akan masih tetap biris. Nah, sekarang untuk di Nasdaq. Oke, jadi Nasdaq kita berhasil take profit di Nasdaq ya sekarang. Ketika Dow Jones kita tidak berhasil take profit, ternyata di Nasdaq kita profit. Oke. Ternyata di Nasdaq kita profit. Kalau kita lihat dulu sebentar ya. Di Nasdaq ini tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 26 ya. Tanggal 26 bener nggak ya tanggal 26? Iya betul ya. Di sini seperti yang saya sudah katakan juga di sini kan seperti ada apa ya di sini kemarin saya gambar ya. Saya lupa gambar di sini kemarin kenapa. Coba saya ingat-ingat dulu ya. Kayak di sini saya membuat ini ngebreak ya. Ini ngebreak. Ini dia ngebreak apa? Dia kena 236. Oh, kemarin di sini ya. Yang kemarin sell di sini. Dia kena area ini kemudian drop ya, dia juga ngebreak trend line. Lalu ini analisa kita 2 minggu yang lalu kayaknya ya. 2 minggu yang lalu di sini. Nah, ini untuk analisa kita di minggu lalu di sini ya. Nah, di sini baru analisa kita minggu lalu ya. Di sini analisa kita minggu lalu yang dimana di sini ada range area supply di sini. Teman-teman boleh sell di sana, yaitu di harga 11.450 ya.
450, 460 dengan stop loss di atas swing di sini yaitu di harga 11.750. Dan ternyata harga itu drop ya, drop sampai ke take profit kita. Jadi sekiranya yang teman-teman ambil itu sudah take profit ya. Di Nasdaq kita sudah take profit juga. Dan sekarang problemnya adalah Nasdaq sekarang itu, ini akan saya hapus dulu ya, biar nggak bingung ya. Berada di area support yang lebar. Ya, supportnya kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat, support di sini itu terbentuk tanggal. Ntar ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung ya. Support-support di sini itu terbentuk dari tanggal 22 September 2020. Dan kalau saya hapus untuk areanya, supaya teman-teman tidak bingung melihat area support dan resistannya. Ya, di sini ada satu range area support ya. Sekarang dia sudah masuk ke area support sebenarnya. Masuk ke area support ya. Ini kita dari time frame besar dulu ya. Kalau kita lihat di monthly, oke, Nasdaq. Wow, ini Nasdaq saya rasa pakai Fibonacci dari sini sih untuk monthly ya. Nasdaq kemungkinan akan mengejar Fibonacci 61,8 di monthly, yang dimana ini merupakan Fibonacci 1272 di weekly kayak tadi ya, di area ini. Berarti kita sedang menuju ke area 10.400 untuk di Nasdaq. Ya, di Nasdaq saya rasa akan bisa sampai sana. Di sini juga candlenya masih biris, sama seperti Dow Jones. Untuk di weekly juga sama. Oh, ternyata kita pakai yang di weekly ya. Kita memakai apa namanya? Fibonacci weekly. Bingung saya mau ngomong apa tadi. Fibonacci weekly ya. Kita pakai Fibonacci weekly. Yaitu yang dimana dari sini sampai sini kita cari extensionnya. Untuk mencari supportnya yaitu ternyata sampai di 1272. Yang dimana itu merupakan ada area support selanjutnya. Yaitu di sini ya. Yaitu di range harga 10.400 ya. Dan kemudian selanjutnya adalah di 1618, yaitu di, coba kita lihat dulu ya. Oh, ternyata nggak kelihatan ya. Ternyata harga kita itu kemungkinan akan bisa berhenti di sini sih. Menurut saya sih akan berhenti di sini. Itu di area ini, yaitu dimana merupakan ada area resisten tertinggi sebelumnya, sebelum dia membuat support di sini. Tapi 1618 kita itu ada di 9.300 ya. Ini saya kasih garis saja ya. Ya, di sini. Nah, itu tadi untuk di weekly. Untuk di daily bagaimana? Untuk di daily kita ini bisa saya delete. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu bagaimana untuk di daily? Di mana kita bisa sell lagi sekali untuk di Nasdaq. Well, untuk di Nasdaq kita sell itu break 10.844 ke bawah daily. Ya, sama seperti ini analisanya. Break dia ke bawah, retest, sell sampai di Fibonacci 1272. Itu di harga 10.400 ya. Stop lossnya di mana? Stop loss di harga 11.105 ya, 11.155 dengan take profit itu di sini. Nah, seperti ini ya. Ini harus daily close ya, daily candle close itu di bawah 10.844. At least paling enggak di 10.750 ya. At least di 10.750 teman-teman bisa sell nanti di hari berikutnya ketika dia retrace sampai ke 10.800 tadi. Seperti itu. Jika malah harga ini balik ke atas ya, kalau malah harga ini balik ke atas, kita bisa pakai Fibo. Ya, kita bisa pakai Fibonacci. Nah, coba kita ukur dulu ya di daily. Di sini.
Kita pakai dari sini ya. Dan sebentar, kita pakai Fibonacci dari swingnya jika memang harga ini naik nanti ya. Yaitu di Fibonacci 38,2. Nah, di sini ada satu area support juga di sini ya. Yang dimana kalau kita turunkan ke time frame 1 jam ya, atau enggak di 1 jam ya, benar ya. Di sini ada support, kemudian di retest, kemudian jadi resisten, dan resisten kita sebenarnya ada di sini. Resisten saat ini itu ada di sini, di 11.500 pas ya. Jadi misalnya harga ini naik ya, misalnya harga ini naik sampai sini, atau enggak sampai sini, ya antara dua ini ya, antara 11.500 atau enggak di 11.600, berapa nih, 670 lah bahasanya ya. Kita lihat konfirmasinya, apakah ada rejection ke sana. Jika ada, teman-teman boleh sell, lalu di mana stop lossnya. Stop lossnya itu sama seperti yang di minggu lalu, yaitu di 11.750 stop lossnya, dengan harapan drop bisa sampai sini. Nah, jika harga itu memang bisa bergerak naik ya. Tapi kalau enggak, ya udah, tunggu dia break di bawah di sini. Kita open sell ketika retest dengan harapan dia bisa turun sampai ke area 11.400 seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk Nasdaq, kita menunggu harga itu break support atau enggak, kita menunggu di area resisten untuk sell seperti itu. Lanjut kita ke oil ya. Ke oil kita kemarin sudah kena profit ya, yang dimana saya sarankan untuk sell di area ini ya. Sell di area ini karena kita ada satu area supply di sini. Dan ternyata harga itu nggak sempat sampai sini sebenarnya ya. Nggak sempat ke sini, dia langsung ngedrop, dan retrace ke sini dan turun lagi. Tapi target kita ini nggak kena ya, 1618 ini nggak kena malahan ya. Ya intinya kemarin sudah profit, yang teman-teman boleh out kemarin ya. Nah lalu untuk di oil bagaimana sekarang? Sekarang untuk di oil menurut saya adalah ini dia berhenti di sini sih ya. Dia berhenti di kalau saya pribadi sendiri ya, ini Fibo-nya kan saya hapus dulu ya biar nggak bingung ya. Fibo saya hapus, lalu ini area akan saya hapus juga. Lalu di sini ada area support di daily. Bentar, kita dari ke monthly. Dari monthly kita tahu bahwa sudah 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut harga minyak itu turun ya. Harga minyak itu turun. Dan bagaimana selanjutnya? Kalau kita lihat di sini ada gap kayaknya ya, pembukaan. Kita close di sini tapi pembukaannya malah di sini. Ada gap di sini, saya rasa harga kemungkinan akan bisa langsung drop nanti ini sampai ke area 75 ya. Kalau kita lihat di weekly kita bisa, kalau tarik Fibo dari sini ke sini ya, kita bisa terus kita pakai swingnya yang dari sini ke sini ya. Sekali lagi 1618 kita itu belum kena ya, yaitu di harga 75.45 belum kena. Jadi saya rasa dia masih ada peluang untuk untuk bisa bergerak sampai sana. Dan kalau teman-teman ambil sell bagaimana untuk sekarang di oil? Sell kemarin sebenarnya di daily itu sudah kena ya, yang dimana kita bisa lihat di sini ada support, break support, dan kemudian meretest support di sini, kemudian harga turun lagi dan malah harga berhenti di ini akan saya hapus ya karena sudah tidak dipakai lagi. Harga sudah ngebreak ya. Dan kalau kita pakai Fibonacci dari swingnya ke sini, area ini ya 50% dan 38,2 menjadi area yang penting karena saya rasa ketika dia memang bisa diam di sini, harga kemungkinan bisa drop lagi seperti itu. Targetnya di mana? Ya targetnya di 75 di sini sampai ke 73.800 ya. Untuk di oil
Targetnya itu adalah di sini di 75.385 atau enggak di support selanjutnya yaitu di 73.50 ya. Di sini. Ya, karena di sini kita ada resisten, kemudian menjadi support, kemudian menjadi resisten lagi, dan sekarang kemungkinan akan menjadi area support lagi. Seperti itu loh ya. Dan sekarang ya kita tunggu aja. Apakah kita bisa ambil posisi sell, kita turunkan dulu ke time frame H4. Ya, kita ada gap di sini. Ya, kita jelas ada gap, tapi ini tergantung dari MetaTrader teman-teman ya. Ini kan saya pakai TradingView. Jadi misalnya nanti harga bisa kembali lagi ya. Ini kalau kita lihat di time frame H1 ya. Ketika nanti harga bisa, oke, saya pakai ini aja deh. Nah, ini. Ketika nanti harga bisa close, ini akan menjadi area support ya. Ini kan menjadi area support dan juga area demand. Jika harga ini bisa break ke bawah, nah seperti ini harganya adalah di 79.123. Jika harga bisa break di bawah di 79.123, teman-teman sell di sini. Stop loss teman-teman cukup pendek aja, itu di sini di harga 87.50 dengan take profit bisa sampai di 1618 Fibonacci tadi di harga 75385. Seperti itu. Ya, jika malah harga tidak bisa turun, malah harga itu naik, kemungkinan kita akan ambil posisi sell di atas itu di sekitar harga saya rasa di harga 84 kayaknya ya. Tapi kayaknya harga ini susah naik sih, kayaknya ya, menurut saya sih harganya susah naik. Tapi kalau saya lihat sendiri mungkin di harga 84 ya, 84. Coba kita pakai Fibo kalau gitu sekarang ya. Kalau kita pakai Fibonacci dari sini sampai sini, oke, berarti benar 8 ya 84 lah, 84 85 di sini merupakan Fibonacci 61 ya 84 ya 84 800 yaitu Fibonacci 61,8 atau enggak di 83. Ini mepet ya area apa Fibonacci-nya seperti itu. Jadi ya 84 tadi merupakan area yang bagus untuk sell juga untuk di oil. Tapi sih saya prefer menunggu harga ini break ya. Karena saya rasa menurut saya pribadi harga tidak bisa naik. Jadi jika dia break 79123, teman-teman sell ketika dia retest dengan harapan bisa turun sampai ke 75385. Seperti itu. Oke, jadi tadi untuk oil, sekarang yang terakhir adalah indeks dolar. Nah, bagaimana ini indeks dolar? Apakah harga bisa ke atas atau tidak? Nah, seperti yang sudah saya sarankan, ternyata harga dari indeks dolar itu tidak bisa break di harga Fibonacci 2,272 ya. Dia kena Fibonacci 2,72, kemudian drop ya, dan malahan drop sampai ke area di bawah. Jadi ini akan saya analisakan ulang dulu ya. Dari time frame yang paling besar yaitu monthly, kita ada 1 2 3 4 bulan ya, 4 bulan berturut-turut untuk di apa namanya? Di indeks dolar itu untuk bullish ya. Dan sekarang harganya sedang ke bawah. Dan untuk di weekly kita ada satu retracement ya, cukup panjang di sini. Dan harga sekarang sedang retrace ke bawah. Dan saya takutnya ini harganya akan seperti ini. Nih. Harganya turun memang, tapi minggu berikutnya harga langsung naik dan langsung naik lagi. Takutnya nih harga ini turun cuma untuk membuat ekor ke bawah sebelum dia bisa terbang. Karena sekali lagi indeks dolar ini masih bullish ya. Jangan sekali-sekali untuk melawan indeks dolar. Dan kalau kita lihat sendiri, extensionnya untuk di indeks dolar itu, coba kita pakai weekly ya. Sebentar, coba kita pakai weekly, dia sudah sampai mana itu. Nah, sebenarnya dia nggak kena 2,72 sebenarnya ya. Jadi kita bisa pakai yang di sini. Kita bisa pakai Fibonacci daily ternyata ya.
Oke, Fibonacci daily yang pendek, dan ternyata itu harga memang berhenti di 2,272 di sini dan kemudian drop. Nah, sekarang kita akan delete Fibonacci-nya, kita akan pakai Fibonacci yang retracement. Ini kalau saya lihat untuk di Fibonacci retracement-nya di time frame, bentar ya, time frame weekly, saya rasa ini weekly ya, ini weekly nih. Oke, 38,2 tuh ada di area resistance become support ya. Ini kenapa saya taruh di sini ya? Saya lupa di sini. Ada apa di sini ya? Oh, di sini ternyata ada area support ya. Oke, ternyata pernah menjadi area support juga dan menjadi area resisten, dan kemungkinan harga akan mengejar ke sana. Ya, saya rasa sih. Saya rasa harga dari indeks dolar akan bisa turun sampai ke area ini lagi ya, ke area berapa ini? 111 sampai di 110 ya. 111 sampai di 110 saya rasa, sebelum akhirnya dia akan melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita lihat di indeks dolar memang masih bullish banget, jadi jangan pernah melawan indeks dolar karena ya The Fed masih akan menaikkan suku bunganya lagi. Jadi ketika nanti dia bisa turun ke sini, ke area kotak biru ini, ya teman-teman lihat nanti di harga Euro USD, GBP USD, Aussie USD, dan New Zealand USD, apakah harganya berarti naik, dan ketika dia naik, apakah harga itu akan bersentuhan dengan yang namanya resisten atau supply. Dan jika memang bersentuhan, berarti ketika indeks dolar masuk ke area ini, kemungkinan akan ada ke atas seperti ini. Saya rasa sih seperti ini ya. Untuk di indeks dolar, ketika dia drop, memang bisa drop, dia akan naik lagi ke 114 seperti itu. Ya, berarti untuk di weekly juga, untuk di indeks dolar kita masih bullish banget. Ini hanyalah sebagai retracement saja. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa. Sudah ada 4 tadi ya, sudah ada Dow Jones, Nasdaq, oil, dan sekarang adalah indeks dolar. Berarti kesimpulannya adalah untuk di Dow Jones kita akan sell, Nasdaq juga akan sell, oil juga akan sell, hanya indeks dolar yang akan kita buy. Yang berarti adalah Euro USD, GBP USD, AUD USD, dan NZD USD kita akan sell. Berarti hanya, dan juga XAU sih saya rasa ya, XAU USD akan kita sell juga. Jadi sekian aja untuk analisa pada minggu ini instrumennya ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi disclaimer, ini saya hanya ingin membagikan analisa menurut pendapat saya saja. Jika memang tidak sesuai dengan pendapat pribadi teman-teman, ya tidak apa-apa, karena setiap orang punya pendapatnya pribadi masing-masing, dan saya tidak memaksakan untuk teman-teman untuk ikut sesuai dengan analisa saya pribadi, seperti itu. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa ini minggu depan. Bye-bye.